Shalom, Bapak Shalom. Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur sekali dapat menyapa Bapak Ibu dan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita saling berbagi, saling membangun dalam pengenalan yang benar akan Allah. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melihat keadaan zaman yang kian hari kian tidak bersahabat dengan kita, kian hari membuat kita kecewa, membuat kita bimbang, ragu, apakah kita akan mengalami kesulitan atau apakah kita akan mengalami yang namanya penderitaan yang akan menghimpit orang-orang percaya. Tapi bagaimana supaya kita hidup tetap dalam Kristus meskipun harus menghadapi tantangan, harus menghadapi cobaan, harus menghadapi yang namanya penderitaan. Kita dapat mengetahuinya dengan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Bapak Ibu dapat menyimaknya di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya buat kita semua. Di sini dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat di Kolose, yang mana pada waktu itu mereka dihimpit oleh begitu banyak pengajaran sesat yang membuat mereka meragukan yang namanya kebenaran ilahi yang telah Rasul Paulus tanamkan di jemaat Kolose. Dan ketika pengajaran-pengajaran itu menghimpit mereka, membuat mereka tawar hati, maka mereka merasa bahwa mempertanyakan atau mempertimbangkan apakah kebenaran yang Rasul Paulus itu sampaikan adalah sebuah kebenaran yang hakiki atau yang si A sampaikan yang dapat menyelamatkan kita. Itu tentunya akan berbanding-banding dalam pikiran jemaat-jemaat di Kolose. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin menasihatkan mereka supaya mereka memiliki kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, tema yang ingin saya sampaikan pada saat malam hari ini yaitu hidup tetap di dalam Kristus. Nah, berbicara tentang hidup di dalam Kristus, yang pertama di sini disampaikan oleh Paulus adalah kita harus berakar. Berbicara tentang berakar itu merupakan sebuah metafora tentang kehidupan kita, di mana Rasul Paulus mengibaratkan kita seperti satu tanaman yang harus merembatkan akar-akarnya kepada tanah yang baik, yang berair, supaya dia memperoleh kekuatan. Karena fungsi akar itu memiliki banyak fungsinya, yaitu yang pertama, dia menghantar unsur hara bagi proses pertumbuhannya sebuah tumbuhan. Nah, dia juga menahan yang namanya ketika tumbuhan itu tinggi, dia memberi kekuatan untuk menopang tumbuhan itu supaya kokoh dan bisa berdiri teguh ketika angin atau badai datang menghampiri tumbuhan itu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa hendaklah. Kata hendaklah di sini menunjukkan bahwa itu tindakan yang berkelanjutan supaya mereka tetap berakar di dalam Kristus, tetap memiliki kekuatan di dalam Kristus, memiliki penguatan di dalam Kristus, supaya ketika angin-angin rupa-rupa angin pengajaran itu menghimpit mereka, mereka tidak menjadi goyah. Lalu yang kedua, di sini Rasul Paulus dikatakan bahwa dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia juga merupakan sebuah metafora tentang sebuah bangunan, bahwa hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia itu hendak menunjukkan bahwa Yesus sebagai dasar dari suatu bangunan, dan bangunan itu adalah kita. Ketika kita meletakkan hidup kita di atas dasar yang benar, maka yakin dan percaya bahwa kita tidak akan
diombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengejaran. Bahkan dengan masalah tantangan ekonomi atau apapun yang menghimpit hidup kita, kita tidak akan menjadi orang yang mudah terkecoh atau mudah jatuh dalam setiap kehidupan kita. Jadi di sini Rasul Paulus menggunakan kedua metafora ini hendak merujuk dan menyampaikan kepada kita bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu ada di dalam Kristus. Kekuatan yang sebenarnya itu berada di dalam Kristus. Dan dasar yang teguh itu adalah Kristus. Sehingga kita dapat berdiri teguh di dalam Kristus. Nah, poin yang berikut yaitu dikatakan bahwa bertambah teguh di dalam iman. Nah, setelah kita berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, maka kita harus bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman ini hendak mempertegas kembali kedua metafora di atas, bahwa kita harus memiliki dasar iman yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai dasar yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu kemudian poin yang terakhir di sini dikatakan bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini merupakan sebuah tindakan yang bersifat terus-menerus dan hendak menunjukkan sebuah kualitas iman. Setelah kita berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan kita bertambah teguh di dalam iman, maka kita dituntut untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena ketika kita memiliki perasaan yang aman, tenang, tentram, damai di dalam Kristus, maka kita dituntut untuk mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak semua orang dapat dengan mudah mengucap syukur. Makanya dengan keadaan-keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang yang gantung diri, banyak orang yang menyiksa dirinya hanya karena masalah-masalah yang sepele, hanya karena hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Tetapi di sini dia katakan bahwa kita harus melimpah dengan syukur. Supaya apa? Supaya rasa nyaman itu tetap ada dalam diri kita. Supaya rasa sukacita itu, rasa damai sejahtera itu, rasa ketentraman itu ada dalam pribadi kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sama seperti yang Yohanes pasal 15 ayat 4 katakan bahwa jika kita tinggal di dalam Yesus, maka apa saja yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil. Artinya bahwa ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, ketika kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka kita dijamin oleh Tuhan bahwa kita memiliki kehidupan yang aman, kehidupan yang bersukacita, kehidupan yang berbahagia. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita cari dan akan menjadi penunjang bagaimana kehidupan kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan iman kita, yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita dalam setiap keadaan kita, sehingga sekalipun badai itu datang dalam kehidupan kita, menerpa kehidupan saya dan Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi orang-orang yang goyah, tidak akan menjadi orang-orang yang cepat putus asa, tidak akan menjadi orang-orang yang cepat menyerah dengan keadaan, tetapi kita akan menjadi orang yang bersukacita dan akan terus mendatangkan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita. Dan pada akhirnya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita memiliki kehidupan yang mau berakar dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan, dan memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Karena itu, jadilah pribadi yang mau berakar atau tetap tinggal di dalam Yesus sebagai sosok pribadi yang akan melindungi saya dan Bapak Ibu, sehingga kita mencapai keteguhan iman yang sejati dan tidak akan terombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan.